Bakal sapa bae. Sekarang lu pasti ngerasain ya, sama yang sekarang gue lagi rasain. Perkara gas. Itu ngapa sekarang gas susah banget. Dulu orang enak-enak masak pakai keraras, pakai segala selebuk, disuruh pakai gas katanya biar gampang. Gampang tai, gampang. Sekarang nih susah banget gas nih, nyari di mana juga ada. Orang jadi disusah-susahin banget, kebangetan banget romanya. Orang miskin kagak kebagian senang, disuruh susah mulu susah. Kemarin cetom banget itu kalau kita beli apa namanya itu, beli bensin no di sono susah banget katanya kudu pakai apa namanya itu, barcode apa tuh udah dijalanin tuh udah kagak apa-apa. Minyak kelapa dulu susahnya uji bilang menjalik, udah mending kalau ada mending langka, mending kalau ada mending. Susah banget subuh-subuh mama udah ngantri gara-gara minyak tuh. Sekarang ada akhirnya tetep bayar harganya kagak turun-turun. Sekarang masalahnya gas ngapa jadi susah banget. Buseng deh, pakai disuruh segala beli ke pangkalan, kagak mikirin nih tukang nasi uduk, tuh tukang bakso, tukang gorengan. Yang kalau tiba-tiba gasnya mau ilo kan dia larian nyari-nyari ke pangkalan. Pada pagi mana sih yang si peraturan ininya pada kemana sih ininya? Dikata pinter, dikata tolol, pada jadi pejabat ya. Gua kagak ngerti dah kalau begitu. Makanya kalau begaul jangan pada ke orang kaya mulu. Lihat itu orang miskin bagaimana. Orang miskin agak dikasih senang pisan. Gilirnya kalau mau ada cara coblos orang miskin pada dibebein. Kebangetan banget gila udah begini mah kagak ada yang romana ngomong belain kita pisan ini. Lu kok kesel banget, tegas pada habis, pada kagak ada. Di mana-mana orang dirasa-rasain sehari dua hari udah mau sebulan begini bae. Dulu orang enak-enak masak pakai apa namanya, pakai kayu katanya, pakai gas biar mudah tai anjing mudah. Orang bikin udah pada merasa enak pakai gas, pakai disusah-susahin. Belanja di sini orang ada, beli di sono orang ada, udah reader. Kalau kata nyair mau orang pada keburu modar, pada nungguin makan. Jadi kesel banget. Pada tahu gak di sini pangkalan pada jauh, apa segala macem, romannya disusah-susahin banget. Dari bensin, dari minyak kelapa, dari apa lagi namanya tuh TV, dulu TV udah bener-bener tinggal colok, jetrekin, pakai segala STB. Sekarang akhirnya banyak banget TV pada ngembrek, orang kepake. Gara-gara apa? Kagak semua orang mampu beli STB, ngerti kagak? Kalau bikin peraturan yang pada enak apa? Kalau apa kata kalau dibilangin STB gratis apaan? Dapat STB gratis yang dapat yang kagak, tetap aja TV-nya pada ngembrek, no ujung-ujungnya jadi apa? Jadi rongsokan. Aturan orang enak bakal nonton, jadi kagak bisa nonton. Sekarang gas diginiin, gas dimasalahin. Ngapa sih emang? Dulu dikeluarin, sekarang mau disusah-susahin. Mau apa gimana maksudnya? Gua agak ngerti banget kalau begini. Gua pengen buat kongko dah yang bikin peraturan. Gua pengen nanya ngapa digituin. Lo orang miskin jadi disusah-susahin banget. Kagak mikir pisan itu tukang gorengan semua sekarang orang usaha rata-rata pada pakai kompor, pada pakai gas. Ilo kan dia kompornya modar, lagi goreng setengah jadi itu udah ke pangkalan dulu yang jalannya lama banget, kurang lebih makan waktu 30 menit 1 jam. Kalau deket, kalau kagak jadi susah banget romanannya. Gua kesel banget kalau begini, gua pengen jeritan banget dah. Jadinya masak kita pada mikirin gas, masak wanti-wanti nih. Emak-emak itu olok banget namanya gas, ngerti kagak? Belanja di sono susah, belanja di sini susah, semuanya disusahin. Roman-romannya orang miskin orang boleh hidup. Bakal sapa baik, yang pada jadi pejabat dah, sapa baik ya dah. Jangan bikin orang kita susah, jangan kalau dibaik-baik kalau kita menyoblos doang. Ya, belakangan ini masyarakat Indonesia menghadapi kesulitan dalam menghadapi LPG ya. 3 kg gas yang bersubsidi yang biasa disebut gas melon ya. Ini mengalami kelangkaan setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau sering disingkat itu ESDM melarang pengeceran untuk menjual mulai tanggal 1 Februari 2025. Kini LPG 3 kg ini hanya dapat dibeli di pangkalan resmi Pertamina. Kebijakan ini memunculkan berbagai reaksi di masyarakat. Namun, apa sebenarnya alasan di balik keputusan ini? Dan bagaimana
dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat kecil gitu ya. Pakar bahan bakar dari Institut Teknologi Bandung ataupun ITB, Tri Yusni Jayanto mengungkap bahwa kelangkaan LPG 3 kg terjadi karena dilarangnya pengeceran untuk menjual gas tersebut gitu ya. Sebelumnya kebijakan ini berlaku, pengeceran memiliki peran penting gitu dalam distribusi gas melon ke masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari pangkalan resmi gitu ya. Dengan adanya larangan ini, distribusi LPG kini hanya berpusat di pangkalan resmi gitu, yang menyebabkan banyak konsumen kesulitan mendapatkannya gitu kan. Dan keputusan ini sebenarnya tidak datang secara tiba-tiba. Sejak tahun 2019 sudah dilakukan gitu ya pengkajian. Pemerintahan sudah memiliki rencana untuk membatasi penjualan LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan bahwa subsidi yang diberikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti rumah tangga miskin gitu ya, usaha mikro, petani dan nelayan gitu. Salah satu alasan utama pelarangan pengeceran adalah karena mereka tidak memiliki sistem seleksi yang jelas dalam menjual gas ini, sehingga banyak LPG 3 kg yang akhirnya digunakan oleh kelompok masyarakat yang seharusnya tidak berhak mendapatkan subsidi. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Kelangkaan LPG 3 kg di tingkat pengeceran membuat banyak masyarakat yang biasa membeli di warung kecil kini harus mencari pangkalan resmi yang mungkin ya jaraknya lebih jauh dari tempat tinggal mereka. Selain itu, antrian panjang di pangkalan resmi menjadi pemandangan umum gitu ya setelah kebijakan ini diberlakukan. Sampai-sampai ada yang kemarin kita juga turut berduka cita ya, ada yang meninggal. Kita ini saat antrian gitu ya, itu yang membuat menjadi keresahan banyak masyarakat kecil. Ya, di sini juga pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, menilai bahwa kebijakan ini memang menimbulkan masalah baru di masyarakat. Ia menyebutkan bahwa pelarangan pengeceran ini menyulitkan konsumen, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang selama ini mengandalkan pengecer untuk mendapatkan LPG 3 kg. Ya, menurut Fahmi, kebijakan pemerintah dalam mendistribusikan LPG 3 kg ini seharusnya lebih terstruktur gitu ya dan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Saat ini pemerintah menggunakan sistem distribusi terbuka di mana subsidi diberikan dalam bentuk harga jual yang lebih murah. Sayangnya sistem ini seringkali salah sasaran karena siapapun bisa membeli LPG 3 kg dengan harga subsidi, termasuk mereka yang seharusnya tidak berhak. Fahmi mengusulkan agar pemerintah menerapkan sistem distribusi tertutup di mana subsidi diberikan hanya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Misalnya, hanya mereka yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang bisa membeli LPG
3 kg dengan harga subsidi gitu ya. Sementara itu masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi tetap dapat membeli LPG 3 kg ini tetapi dengan harga normal. Lantas mengapa Kementerian ESDM mengambil langkah ini? Pemerintah berupaya mengurangi ketidaktepatan dalam pemberian subsidi agar benar-benar dinikmati oleh mereka yang membutuhkan. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG bersubsidi dan mendorong penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Bagaimana dengan tindakan Presiden Prabowo terkait kebijakan ini? Hingga saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap dampak dari pelarangan pengeceran ini. Presiden Prabowo diperkirakan akan mencari solusi yang lebih seimbang ya, agar tidak merugikan masyarakat kecil, sambil tetap memastikan bahwa subsidi LPG 3 kg ini diberi secara tepat sasaran ya. Nah, kebijakan ini memang bertujuan baik, yaitu untuk memastikan LPG 3 kg ini hanya digunakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Namun belakangan ke depan ini di lapangan menimbulkan berbagai masalah, terutama bagi masyarakat kecil yang bergantung pada pengecer ataupun mendapatkannya dari warung-warung gitu ya, untuk mendapatkan gas melon ini. Jika kebijakan ini terus diterapkan tanpa adanya solusi tambahan, sepertinya sistem distribusi tertutup yang lebih struktur, maka kemungkinan besar kalangan LPG 3 kg akan terus terjadi. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah kebijakan ini sudah tepat atau justru menyulitkan masyarakat? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar lebih banyak orang yang bisa mengetahui informasi ini. Mari kita berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai kebijakan ini. Apakah ada solusi lain yang lebih efektif? Saya tunggu pendapat teman-teman di kolom komentar. Bye-bye.